selamat sore kawan-kawan semua yang sudah menonton video saya ini. Saya Limantodo 7. Saat ini saya berada di stasiun Pasar Senen dan akan melakukan perjalanan dengan kereta api Majapahit dengan tujuan stasiun akhir Stasiun Malang. Kelas ekonomi New Generation ini sudah setara dengan kereta kelas eksekutif, tetapi yang membedakan hanya kursi saja, tetapi selebihnya untuk interiornya sama seperti kereta eksekutif New Generation. Rangkaiannya belum masuk saat ini, masih dalam perjalanan dari Cipinang, dari Depo Cipinang. Seperti apa untuk perjalanan sore kali ini dengan kereta api Majapahit? Yuk simak di video saya kali ini. Di sini juga disediakan lampu merah. Jadi bagi kawan-kawan dan para penumpang ingin menyeberang, nah ini tombolnya juga sudah disediakan. Cuma untuk saat ini tidak aktif. Terutama pada sore ini kendaraan roda 4 juga tidak terlalu ramai. Biasanya yang ramai itu adalah kedatangan. Nah, di situ terlihat ramai. Bahkan juga di sini di pintu keberangkatan. Rangkaian kereta api Majapahit setelah tiba di stasiun Senen, rangkaiannya akan dipulangkan ke Cipinang pada saat berapa jam sebelum keberangkatan. Rangkaiannya akan diberangkatkan dari Depo Cipinang menuju Pasar Senen. Kondisi terkini di hari weekend pada sore ini cukup ramai yang akan berangkat menuju kota masing-masing dengan kereta api. Kereta api Majapahit nantinya akan masuk di peron jalur 1. Ya, peron keberangkatan kereta api Majapahit dengan nomor KA 246B. Ini pintu keberangkatannya. Ini tinggal langsung masuk saja. Jadi berbeda dengan pintu-pintu keberangkatan di sana yang menuju peron 3 maupun 4, yang dimana kita harus menuruni eskalator, kita jalan langsung naik menuju peron jalur 3 dan 4. Persiapan masuk rangkaian kereta api Majapahit. Ini dia bloknya 203. Nah, saya masuk via fast track. Tempat duduk dan gerbong seperti biasa ada di gerbong 1 di belakang kereta pembangkit. Jadi untuk keretanya berhenti dengan sempurna baru kita naik. Ya, kita naik. Nah, seperti ini untuk interior dari kelas ekonomi kereta api Majapahit. Untuk penomorannya ini menggunakan lampu indikator. Sama seperti di perjalanan saya sebelumnya. Nah, ini banyak yang masuk nyari tempat gitu. Jadi jika ingin mengatur kemiringan kursi, ada di sebelah sini kawan-kawan bisa diatur. Kurang seperti ini posisinya. Sini juga sudah tersedia stop kontak juga untuk mencarger laptop, gadget maupun handphone. Nah, untuk jendelanya ini kita bisa tarik turun seperti ini.
Jadi jika ingin membuka tirainya lagi, tarik ke bawah seperti ini, maka dia akan naik sendiri. Tidak lupa juga kantong sampah sudah tersedia di beberapa titik kursi. Nah, armrest ini yang di tengah ini bisa kita naik turunkan. Nah, tidak lupa juga sudah tersedia satu. Nah, yang di tengah ini ada port USB maupun Type-C ya, seperti biasa untuk charger handphone ya. Jadi di tengah ini sudah disediakan. Nah, ini ada 4 tombol. Nah, ini saya tidak tahu ini ya. Nah, ini di tengah ini ada seperti port jack di sini di tengah. Jadi untuk keberangkatan hari ini di hari weekend sangat ramai, terutama di gerbong 1 hingga gerbong 8 paling belakang. Nah, di tengah ini ada pitch ya, pitch kecepatan dari kereta api Majapahit sendiri ini ya, bisa kita pantau untuk pitchnya ini. Ini ada 8 buah TV LED. Ini yang 2 di depan, yang 2 ada di belakang. Nah, di atas ini juga sama. Ini di atas ini ada 2, di belakang juga ada 2, jadi totalnya ada 8. Jadi untuk interiornya ini sama seperti kereta kelas eksekutif, tapi yang membedakan adalah kursinya ya, disebutnya kereta kelas ekonomi. Nah, di sebelah ada rangkaian kereta api Cikuray di jalur 3 yang akan siap diberangkatkan. Pembangkit kereta api Majapahit ini menggunakan P00901 Gateway Malang. Ini mantan pembangkitnya kereta api Gajayana terdahulu ya. Ini masih muda juga. Ini untuk lokomotif sedang proses parkir. Nah, ini ya nanti ke jalur 1 dan 1 rangkaian kereta api Majapahit. Lokomotifnya sudah masuk di jalur 1, siap disambungkan dengan rangkaian kereta api Majapahit. Nah, ini ada yang dengan menggunakan jarak yang mana kita dimulai menggunakan kelas ekonomi kerakyatan. Oke, sudah disambungkan. Suhu dingin di gerbong 1 kereta api Majapahit 23 Celcius ya, lumayan. Untuk gantungan ini sudah tersedia di beberapa titik ya, kursi. Di tiap-tiap kursi ini sudah pasti disediakan gantungan. S35 sudah dibunyikan, kereta api Majapahit dengan nomor KA246B diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Pasar Senen tepat 17.40. Nah, di jalur 2 ada kereta api Madiun Jaya ya, keberangkatan jam 21.15 ya.
karena ini adalah hari libur sekolah, jadi untuk penumpang kereta api Majapahit di hari weekend seperti Sabtu, Minggu itu sangat ramai ya. Terkadang hari-hari biasa seperti hari weekend Sabtu, Minggu ya, di hari-hari biasa itu tiket kereta api Majapahit sering habis terjual. Jadi pembelian dan pemesanan tiketnya ini seminggu sebelum keberangkatan, karena 5 atau 4 hari sebelum keberangkatan itu biasanya sudah habis terjual untuk kereta api Majapahit ya, karena kereta ini paling laris. To open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Saat ini perjalanan kereta api KA Majapahit dengan nomor 246B sudah tiba di stasiun Bekasi. Tidak lama lagi akan diberangkatkan. Baru saja melintas stasiun Bekasi Timur, ya betul, kecepatan dibatasi 80 km per jam pasca insiden tabrakan KRL dan kereta api Argo Bromo Anggrek yang terjadi di stasiun Bekasi Timur ini. Kejadian ini sudah 2 bulan yang lalu. Sudah melintas stasiun Cikarang, jadi
Saat ini perjalanan kereta api Majapahit dengan nomor KA 246 sudah tiba di stasiun Karawang, masuk di jalur 2. Di sini penumpang yang naik dari stasiun Karawang cukup banyak. Ya, mulai dari jadi apabila lampu indikatornya ini menyala, kalau kita pencet ini masih bisa kebuka. Apabila lampu indikatornya ini mati, jadi kalau kita tekan seperti ini, dia tidak akan terbuka saat kereta berjalan. Jadi saat kereta berhenti, otomatis lampu indikatornya akan menyala. Jadi saat pintunya masih tertutup, lampu indikatornya menyala, kita tekan, dia akan terbuka. Jadi selama perjalanan dari Pasar Senen hingga lepas stasiun Cikampek ini tidak muncul ya tampilan top speed ya, cuman dia ditulisnya KPH. Biasanya sih ada, tapi ini nggak ada, nggak muncul. Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai Saat ini perjalanan kereta api Majapahit 246 sudah tiba di stasiun Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Keretanya masuk di jalur 2. Di sini stasiun Haurgelis. Ya seperti biasa, cuma sebentar langsung berangkat kembali. Selama perjalanan kita bisa mendengar deru lokomotif ya saat berjalan. Jadi bisa kedengaran di dalam gerbong ini, khususnya di gerbong 1.
Saat ini perjalanan kereta api Majapahit dengan nomor KA 246B sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan, masuk di jalur 4. Saat ini rangkaiannya sedang proses pengisian air di beberapa titik gerbong kereta api Majapahit. Nah, sambil menunggu waktu keberangkatan, jadi saya akan membeli makanan, ya ngisi perut lah. Jadi untuk kereta api Majapahit ini mengalami keterlambatan sekitar 10 menit ke atas lah ya. Jadi berhenti di stasiun Cirebon Perujakan hanya ya nggak 5 menit ya. Ini sudah diberangkatkan kembali. Toilet pria dan toilet wanita ini ditandai warna biru, warna pink. Jadi kalau toilet wanita ini sudah pasti warna pink, dan toilet berwarna biru ini adalah toilet pria. Untuk pembukanya ini didorong sama pintu empat. Nah, di sini ada kloset duduk, ini ada pegangan, ada wastafel, sabun, foot vessel, tempat membasuh kaki, ya jet shower, cermin, ya. 3 ini, 1, 2, 3. Dan juga ada exhaust. Untuk toilet wanita saya tidak bisa review ya, seperti biasa. Sebelum kereta api Majapahit beroperasi, dulunya adalah kereta api Senja Kediri yang mulai beroperasi pada tahun 2009 bulan Desember tanggal 1. Nah, dari Senja Kediri diubahlah menjadi Senja Singosari. Tujuan Malang ya, diperpanjang relasi. Kemudian di tahun 2012 diubahlah nama KA yang tadinya kereta api Senja Singosari menjadi kereta api Majapahit yang menggunakan kelas ekonomi, kursi tegak 80 tempat duduk. Hingga saat ini kereta api Majapahit sudah menjadi kereta kelas ekonomi termewah ya, kelas ekonomi new generation. Ini kecepatan operasional saat ini di KPK 2025 adalah 120 km per jam ya, 100 km ke atas lah untuk kecepatannya saat ini.
Saat ini kereta api Majapahit 246B sudah tiba di stasiun Tegal, masuk di jalur 3. Kereta api Majapahit ini telat sekitar 14 menitan ya dari jadwal seharusnya di stasiun Tegal. Siap diberangkatkan kembali. Nah, ini pecah ini nih. Ini dia kacanya double ya, pokoknya di kelas eksekutif dan ekonomi stainless steel new generation ini untuk kacanya ini double ya. Jadi dia kenanya di depan. Ya berbeda dengan kasus pelemparan di Cikuray, karena kan secara kereta api Cikuray kan diberangkatkan terlebih dahulu. Nah, setelah Cikuray baru kereta api Majapahit. Sebenarnya sih ini sih sudah lama ya. Saya juga baru ngeh. Oke, ini lampu utamanya yang di tengah ini sudah padam. Jadi yang nyala ini lampu yang ada di kiri dan kanan, dan juga yang ada di bawah. Kalau yang ada di bawah ini nih sudah nyala ya sejak lampu utamanya menyala. Jadi kiri dan kanan ini menyala. Saat ini perjalanan KA 246 Majapahit sudah tiba di stasiun Pekalongan dan lambat 14 menit. Setelah kereta api Majapahit diberangkatkan, saatnya saya ke restorasi dan kita cari menu apa saja yang ada di restorasi kereta api Majapahit. Nah, di sini sudah pasti sudah disediakan musola kawan-kawan. Ada pop mie? Ada. Satu rasa ayam. Ayam. Ya. Iya. Sama lagu. Kali ini saya pesan pop mie. Sama yang kereta 7 tolong dikonfirmasi. Kopi ya. Di sini ada beberapa macam menu makanan, bisa kalian melihat sama-sama ya. Ada minuman juga. Kalau untuk pop mie itu pasti ada. Kalau Xiaomi, nah itu ada juga. Fasilitas yang ada di restorasi ini seperti 4 buah stop kontak untuk charger laptop, handphone maupun gadget lainnya. Nah, untuk tirainya ini kalau ingin menutupnya tinggal tarik ke bawah seperti ini, tetapi jangan terlalu ke bawah. Jika ingin membuka tirainya kembali, kita tekan ke bawah, maka dia akan naik sendiri. Terutama di restorasi yang modifikasi itu berbeda, karena restorasi modifikasi untuk tirainya ini dia menggunakan tirai elektrik. Nah, untuk tombolnya dia saklar dia. Dia ada panah atas, minus, dan panah bawah. Nah, panah atas ini kalau kita pencet dia tirainya naik. Nah, jika kalau yang di tengah itu untuk menghentikannya ya. Jika panah bawah ini kalau kita tekan maka tirainya ini akan turun. Jadi antara restorasi new generation dengan restorasi modifikasi untuk tirainya sendiri ini sih, tirainya ini sangat berbeda. Saat ini saya mesen pop mie ya, cuma Rp11.000. Kalau pop mie rasa lain seperti yang tori miso itu berbeda ya. Tapi kalau tori miso itu saya lupa berapa, sepertinya 17.000. Kalau ini pop mie rasa ayam cuma 11.000.
Saat ini perjalanan kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Jadi telat belasan menit ya. Sepertinya sih cuma sebentar di stasiun Tawang. Kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang. Ya cuma beberapa menit. Karena keretanya juga telat ya, seharusnya masuk stasiun Semarang Tawang pada jam 23.14 menit. Di sebelahnya ini ada kereta api Menoreh. Ini nomor KA 177. Menunggu jam keberangkatan. Jadi di gerbong 1 ini ada beberapa penumpang saja, ada yang turun naik ya, tidak banyak. Pemberhentian selanjutnya ini Telawa. Sebenarnya nih Telawa bakalan bersilang ya. Nanti kita akan lihat seperti apa nanti di Telawa. Saat ini perjalanan kereta api Majapahit dengan nomor KA 246B sudah tiba di stasiun Telawa, Kabupaten Boyolali. Dan tidak lupa di sebelah saya juga ada kereta api Majapahit dengan nomor KA 245B dengan tujuan Pasar Senen. Jadi ini pertemuan dua kereta Majapahit ini ada di stasiun Telawa.
Saat ini perjalanan kereta api Majapahit dengan nomor KA 246B sudah tiba di stasiun Solo Balapan, mengalami keterlambatan 9 menit. Dan di jalur 1 adalah KRL Joglo yang terparkir di sini. Saat ini perjalanan kereta api Majapahit dengan nomor KA 246B sudah tiba di stasiun Sragen. Ya, di sini keadaannya sangat sepi ya. Jadi di sini juga tidak ada peron. Nah, untuk akses naik turunnya ada di sini di stasiun Sragen. Ya, karena berhenti di Sragen tidak lama karena keretanya juga telat, jadi tidak ada semenit langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Sragen. Untuk pemberhentian di stasiun Sragen kalau di jadwalnya sih hanya 2 menit ya. Jadi tidak ada 1 menit langsung diberangkatkan kembali. Lagi perjalanan kereta api Majapahit akan memasuki stasiun Blitar. Tadi saya ketiduran setelah berangkat dari stasiun Sragen. Wulingi, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Wulingi, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Saat ini perjalanan kereta api Majapahit dengan nomor KA 246B sudah tiba di stasiun Wulingi. Nah, di gerbong 1 ini tidak mendapatkan peron. Jadi harus di gerbong 2, 3 itu baru mendapatkan peron paling belakang. Nah, ini sudah pagi ya.
Saat ini perjalanan kereta api Majapahit dengan nomor KA 246B sudah tiba di stasiun Kepanjen. Nah, di sebelah saya ada kereta api Malabar juga diberangkatkan dari stasiun Malang tujuan stasiun akhir Bandung. Jadi KA Malabar ini menunggu bersilang dengan kereta api Majapahit. Nah, lampu utamanya menyala lagi setelah dipadamkan pada saat berangkat stasiun Tegal. Jadi ketika sudah berangkat dari stasiun Kepanjen, lampu utamanya menyala kembali. Pegangan sih. Saat ini perjalanan kereta api Majapahit dengan nomor KA 246B sudah tiba di stasiun Malang Kota Lama. Dan satu stasiun lagi menjadi titik perjalanan akhir dari kereta api Majapahit. Saat ini rangkaiannya masuk di jalur 1 dan kembali diberangkatkan. Turun sini ya. Lapanya tuh, iya, tangan, ini kucing dia, kucing. Apa sih? Kucing tuh, tangannya apa? Gitu, di kafe-kafe gitu. Akhirnya perjalanan kereta api Majapahit dengan nomor KA 246B sudah tiba di stasiun akhir stasiun Malang. Ya, telat hanya 3 menit ya. Jadi banyak penumpang yang turun di sini. Jadi untuk akses keluar saya akan melewati bangunan stasiun Malang yang ada di sana. Nah, di sebelah sana ada kereta api Matarmaja yang akan diberangkatkan pada jam 7:30 lewat berapa ya? Ini lagi diparkir rangkaian kereta api Matarmaja.
Jadi akses keluar bangunan baru stasiun Malang ada di sisi timur. Itu saja untuk video perjalanan saya kali ini. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto27. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video saya berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.